Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari mudah untuk dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk langsung simak materinya. Materi pada hari ini yang akan kita bahas adalah sifat koligatif larutan. Pada bab kali ini, subbab yang akan dibahas, konsentrasi larutan, sifat koligatif larutan non-elektrolit, sifat koligatif larutan elektrolit, dan penerapan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tergantung pada konsentrasi atau jumlah partikel zat terlarut, bukan jenis pelarut. Ingat ya, yang mempengaruhi sifat koligatif larutan adalah konsentrasi dari zatnya atau jumlah partikel dari zat terlarut. Sifat koligatif larutan dibagi menjadi 4, atau yang akan dibahas itu 4. Di antaranya, delta P, penurunan tekanan uap, delta TB, kenaikan titik didih, delta TF, penurunan titik beku, dan P, tekanan osmotik. Sebelum masuk ke materi sifat koligatif larutan, ada subbab yang harus dikuasai, yaitu konsentrasi larutan, di mana konsentrasi yang akan dibahas adalah molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menunjukkan satuan jumlah zat terlarut. Jadi, berikut ini adalah beberapa konsentrasi larutan yang harus dipahami untuk memasuki ke materi sifat koligatif larutan. Yang pertama adalah molaritas dengan simbol M besar, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ingat, kalau molaritas berarti sudah menjadi larutan, ya. Simbol dari molaritas adalah M besar. Rumus yang akan digunakan adalah rumus yang pertama, rumus yang kedua, atau rumus yang ketiga. Gunakan salah satu rumus di antara ketiganya, tergantung dengan apa yang diketahui di dalam soal. Keterangan, M besar itu adalah molaritas, satuannya molar atau mol per liter. Sedangkan massa itu adalah berat dari zatnya, satuannya gram. Mr adalah massa dari molekul relatif, gram per mol. V adalah volume larutan, mililiter atau liter. N itu adalah jumlah mol, satuannya mol. Rho, massa jenis dari zatnya. Dan yang terakhir, K adalah persen kadar zat. Biar lebih jelas, yuk kita simak. Contoh molaritas larutan. Sebanyak 6 gram senyawa urea dengan Mr. Senyawa urea itu rumus molekulnya CONH2 2 kali, memiliki Mr 60 gram per mol dalam 1 liter larutan. Tentukan molaritas dari larutannya. Oke, yang diketahui di dalam soal adalah massa. Ini adalah massa dari zat terlarut, 6 gram, dengan Mr zat terlarutnya, 60 gram per mol. Volume dari larutannya 1 liter, kita rubah ke mililiter. Yang ditanya adalah molaritas. Kalau molaritas berarti M besar. Kita jawab pakai rumus yang pertama berarti tadi ya. Molaritas sama dengan massa per Mr kali 1000 per V. V di sini volumenya dalam satuan mililiter. Jadi coret 1000 dibagi 1000 kan 1, 6 dibagi 60 sama dengan 0,1 molar. Jadi jawabannya adalah 0,1 molar. Selanjutnya, konsentrasi yang kedua adalah molalitas. Simbolnya M kecil, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg larut. Ingat, kalau molalitas itu M kecil, dia zatnya dalam pelarut ya. Rumus yang akan digunakan ada 2, tergantung dengan apa yang diketahui di dalam soal. Dengan keterangan, M kecil sama dengan molalitas, satuannya molal atau mol
mol per kilogram. Massa itu adalah berat dari zatnya, gram atau kilogram. Mr, massa molekul relatif. P ini adalah volume dari pelarut. Dan N adalah jumlah mol. Contoh molalitas larutan. Jika 40 gram senyawa NaOH dengan Mr 40 gram per mol dilarutkan dalam 1000 gram pelarut. Tentukan molalitas dari larutannya. Yang diketahui adalah massa zatnya 40 gram. Kemudian Mr-nya 40 gram per mol dan P ini adalah pelarutnya 1000 gram. Yang ditanya adalah molalitas. Nah, bedanya sama molaritas tadi, di sini V kalau yang tadi, tapi kalau di sini adalah P. Sekarang kita hitung. 1000 coret, 40 coret. Jawabannya adalah 1 molal. Paham ya? Yang ketiga, konsentrasi larutannya adalah fraksi mol. Simbol dari fraksi mol adalah X kapital, yaitu perbandingan jumlah mol zat X dengan total mol dalam larutan. Mol zat yang ditanyakan dengan total molnya ya. Rumusnya, XT sama dengan NT per NT plus NP. XP sama dengan NP per NT plus NP. Kalau N-nya atau molnya belum diketahui, berarti kita cari dulu rumusnya massa per MR. Nah, yang harus diketahui, kalau fraksi mol zat terlarut ditambahkan dengan fraksi mol zat pelarut, harusnya sama dengan 1. Dengan keterangan, XT itu adalah fraksi mol zat terlarut. Kalau XP, simbol dari fraksi mol zat pelarut. NP berarti jumlah mol terlarut, kalau NP jumlah mol pelarut. MR, massa molekul relatif, dan N adalah jumlah mol. Ingat, kalau yang ditanya XT berarti yang di atas adalah NT ya. Kalau yang ditanya XP berarti yang di atas adalah N. Contoh, fraksi mol larutan naftalena 6,4% dalam benzena adalah yang ditanya fraksi mol naftalen dalam benzen. Berarti massa naftalen di sini 6,4%. Kita ibaratkan larutannya ini adalah 100%. Jadi biar tahu masanya benzen, 100 dikurangi 6,4% sama dengan 93,6. Jadi kita anggap larutannya itu adalah 100% atau 100 gram. Ini adalah MR masing-masing zat. Yang ditanya fraksi mol zat terlarut. Berarti yang terlarut di sini adalah naftalena. Kita cari dulu mol masing-masing zatnya. Terlarut ya, kemudian zat pelarut. Karena yang ditanya XT, maka ditanya yang di atas adalah NT atau mol terlarutnya. 0,5 dibagi 0,5 ditambah 1,2, jawabannya sama dengan 0,4. Kalau fraksi mol, dia tidak ada satuannya. Nah, baik. Jadi, konsentrasi tadi harus dipahami untuk perhitungan pada sifat koligatif larutan. Pada sifat koligatif larutan, banyaknya partikel dalam larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit itu tidak sama, meskipun konsentrasinya sama. Pada larutan non-elektrolit, zatnya tidak mengalami ionisasi, tapi dalam larutan elektrolit, zat-zatnya akan terurai menjadi ion-ionnya. Nah, pada sifat koligatif larutan, perhitungan yang akan dibahas adalah sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Yang membedakan adalah, pada perhitungan koligatif larutan elektrolit ada yang mempengaruhi, yaitu ada faktor Van Hoff yang disimbolkan dengan huruf I kecil. Yang pertama, sifat koligatif larutan non-elektrolit adalah penurunan tekanan uap atau delta P adalah selisih antara tekanan uap larut murni dengan tekanan uap larutan jenuh.
Kalau selisih berarti hasil pengurangan. Rumus yang akan digunakan, nah, ada 3 ya, perhatikan keterangannya. Delta P adalah penurunan tekanan uap, satuannya mmHg atau atmosfer, bisa juga cmHg. P0 adalah tekanan uap pelarut murni. P, tekanan uap larutan. XT adalah fraksi mol zat terlarut. XP, fraksi mol zat pelarut. Jadi, ini adalah konsentrasi yang tadi kita bahas sebelumnya ya. Semakin banyak zat terlarut di dalam larutan, maka akan menurunkan tekanan uap dari larutannya. Oke, seperti pada contoh. Penambahan gula akan menurunkan tekanan uap dari air. Kita lihat di gambar. Kalau di sini air murni aja, berarti airnya akan cepat menguap. Ya. Tapi kalau ada gula atau ada molekul gula di dalam air, maka air yang menguap akan semakin sedikit sehingga penambahan gula atau zat terlarut akan menurunkan tekanan uap. Berikut adalah diagram tekanan dengan suhu, larutan, dan pelarut. Suhu ketika tekanan uap di atas permukaan zat cair sama dengan tekanan udara luar, disebut dengan titik didih. Kemudian, besarnya kenaikan suhu disebut dengan kenaikan titik didih atau delta Tb. Nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Contoh, jika tekanan uap air murni pada suhu 298 Kelvin sebesar 23,76 cmHg, larutan yang terdiri dari 45 gram asam asetat dianggap sebagai larutan elektrolit, non-elektrolit ya, di soal, dalam 150 gram air dengan mR asam asetat adalah 60 gram per mol dan mR air 18 gram per mol. Tentukan tekanan uap larutan tersebut. Oke, yang diketahui di dalam soal, suhunya adalah 289 Kelvin. Ini adalah tekanan uap air murni. Sudah ada di soal jelas tekanan uap air murni 23,76. Massa zatnya 45 gram. Pelarutnya 150 gram air. Dengan MR-nya masing-masing. Yang ditanya adalah tekanan uap larutan. Kalau tekanan uap larutan saja berarti simbolnya adalah P. Rumus P sama dengan XP dikali dengan P0. P0-nya sudah ada, berarti kita cari XP-nya, fraksi mol zat pelarut. Nah, cari masing-masingnya dulu. Cari mol zat terlarut, cari mol zat pelarut. Yang terlarutnya itu jumlah masanya lebih kecil, sedangkan yang pelarutnya jumlah masanya lebih besar. Sehingga didapatlah XP sama dengan 0,92. Setelah dapat XP-nya, baru kita masuk ke perhitungan. P sama dengan XP dikali P0, yaitu tadi 0,92 dikali 23,76. Jawabannya adalah 21,86 cmHg. Semoga mudah dipahami ya. Yang kedua, tekanan uap titik didih, kenaikan titik didih. Yang kedua, kenaikan titik didih atau delta Tb adalah selisih antara titik didih larutan dan titik didih pelarut. Nah, dari penjelasan ya sudah jelas. Kenaikan titik didih simbolnya delta Tb. Tb larutan, titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Nah, konsentrasi yang digunakan dalam delta Tb atau kenaikan titik didih adalah molaritas. Jangan sampai lupa ya rumusnya. Di sini ada keterangannya. Satuan dari kenaikan titik didih adalah derajat Celcius. Kalau Tb pel itu titik didih pelarut, Tb lar titik didih larutan. M kecil molaritas. KB tetapan kenaikan titik didih. Nah, ini harus diketahui kalau dia air pelarutnya berarti KB-nya adalah 0,52 derajat Celcius per molal.
Nah, kalau air, dia mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Berarti TB pelarutnya air sama dengan 100 derajat Celcius. Contoh, sebanyak 18 gram glukosa dilarutkan dalam 500 gram air. Jika KB air 0,52 derajat Celcius per mol dan MR glukosa sama dengan 180 gram per mol, tentukan titik didih larutan. Oke, yang diketahui di soal, 18 gram ini adalah massa zat terlarut. P, ini adalah pelarutnya. Jumlahnya yang terlarut lebih sedikit dari pelarut. Ada MR glukosa, KB air, dan di sini karena pelarutnya air, jadi TB pelarut, titik didih pelarut adalah 100 derajat Celcius. Yang ditanya TB dari larutannya, titik didih larutan. Oke ya. Pertama kita cari dulu delta TB-nya. Kita masukkan apa yang diketahui di soal. Kalau sudah, kita hitung. Yang ditanya adalah TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB, yaitu 100 ditambah 0,104, jawabannya 100,104 derajat Celcius. Mudah ya. Yang ketiga, delta TF, penurunan titik beku, adalah selisih antara titik beku pelarut murni dan titik beku larutan. Rumusnya, bedanya kalau delta TF, titik beku pelarut dikurangi titik didih. Bedanya, delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan. Di sini masih sama, cuma bedanya di sini KF yang digunakan karena ditanya delta TF. Oke, keterangannya masih sama kurang lebih. Nah, KF air 1,86. Dan air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Jangan sampai ketukar. Contoh, sebanyak 8 gram NaOH dilarutkan ke dalam 200 gram pelarut air. Jika diketahui tetapan penurunan titik beku, nah itu adalah KF-nya, KF-nya air 1,86 derajat Celcius per mol dan MR 40 gram per mol, hitunglah perubahan titik beku atau delta TF dan titik beku larutannya. Oke, yang diketahui sudah dan yang ditanya. Nah, ini dua rumus yang akan kita gunakan. Kita cari delta TF-nya dulu. Nah, kita dapat delta TF-nya adalah 1,86. Setelah itu, baru kita cari TF atau titik beku larutannya. Pelarut dikurangi titik penurunan titik beku. Jawabannya sama dengan negatif 1,86 derajat Celcius. Lanjut ya. Kita lanjut. Yang keempat, Pi, tekanan osmotik, adalah tekanan hambatan yang diberikan pada permukaan larutan untuk mencegah osmosis pada pelarut murni. Rumus yang akan digunakan, nah ini mudah sekali ya. Pi sama dengan M kali R kali T. Pi sama dengan MRT. Atau Pi kali V sama dengan nRT. Seperti hukum gas ideal ya, kalau tidak salah. Oke, baik. Terangannya, Pi itu adalah tekanan osmotik yang satuannya atmosfer. Kalau R, tetapan gas. Kalau tetapan sudah pasti, yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin. Suhu yang digunakan adalah Kelvin. Kalau dia diketahui di soal derajat Celcius, kita rubah dulu ke Kelvin dengan ditambah 273. M adalah molaritas dari larutan. N jumlah mol, V sama dengan volume larutan. Oke, contohnya. Tentukan tekanan osmotik larutan glukosa yang memiliki konsentrasi 0,03 molar pada suhu 29 derajat Celcius dengan R sama dengan 0,082. Yang diketahui, konsentrasinya 0,3 molar, suhunya, lihat,
29 derajat Celcius dirubah ke Kelvin dengan ditambah 273. R-nya 0,082. Yang ditanya pi. Rumus pi sama dengan M dikali R dikali T. Kita jawab deh. Tinggal masukkan ke dalam rumus, lalu coret-coret sesuai warnanya, dan sisanya adalah 0,74 atmosfer. Mudah ya? Baik, ini adalah sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, di sini, pada larutan elektrolit, zat terlarut dapat terurai atau terionisasi menjadi ion-ionnya. Ada yang mempengaruhi dari perhitungan, yaitu si faktor Van Hoff atau I kecil simbolnya, yaitu nilai yang mempengaruhi konsentrasi larutan pada perhitungan sifat koligatif larutan. Berarti, kalau mempengaruhi ada rumusnya. I sama dengan 1 plus N dikurang 1 dikali alfa. I itu adalah faktor Van Hoff, N adalah jumlah ion yang terionisasi atau jumlah ion, I itu adalah derajat ionisasinya. Nah, kan larutan elektrolit ada dua, elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kalau larutan elektrolit kuat berarti alfanya itu sama dengan 1 di sini ya. Kalau di elektrolit lemah, alfanya itu kurang dari 1. Taunya gimana? Untuk alfa elektrolit lemah biasanya sudah ada di dalam soal. Zatnya terurai atau terionisasi berapa persen, seperti itu. Kita lihat contohnya. Sehingga pada perhitungan sifat koligatif larutan elektrolit harus dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya, atau harus dikalikan dengan I ketika kita mau melakukan perhitungan. Nah, inilah rumus yang akan digunakan. Jadi, setiap sifat koligatif larutan, belakangnya kita kalikan dengan faktor Van Hoff-nya, dikalikan dengan I. Contoh, sebanyak 4 gram NaOH dilarutkan dalam 75 gram air. Jika derajat ionisasi larutan sebesar 75%, maka penurunan titik beku larutan tersebut adalah, nah, jelas, masanya 4 gram, pelarutnya 750 gram. Alfa, nah alfa sini adalah nih, derajat ionisasi 75%, berarti alfanya 75%. Kita jadikan ke desimal 0,75, berarti 75 dibagi 100 sama dengan 0,75. Kf 1,86 dan MR-nya 40. Ya, yang ditanya adalah delta TF, penurunan titik beku. Karena ini larutan elektrolit, berarti kita harus cari dulu N-nya, jumlah ionnya. Nah, caranya NaOH atau senyawanya diionisasi, menghasilkan Na+ sama OH-. Lihat, di depan Na+ nggak ada angka, berarti dia adalah 1. Di depan OH- juga nggak ada angka, berarti dia ada 1. Maka, jumlah ionnya dari NaOH adalah 2. 1 dari Na+, 1 dari OH-. Kalau sudah, kita masukkan ke rumus faktor Van Hoff. I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. N-nya kita ganti dengan 2, alfanya kita ganti 0,75. I-nya adalah 1,75. Maka, rumus delta TF-nya kita tambahkan dengan I. I yang tadi kita dapatkan di atas, ya. Hasilnya adalah 0,43 derajat Celcius. Mudah ya, insya Allah. Penerapan sifat koligatif larutan. Baik, di sini ada beberapa contoh penerapannya. Dari tekanan uap jenuh atau penurunan tekanan uap, naikkan titik. Nah, di sini juga ada penerapan dari penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Oke, baiklah. Gimana materinya? Semoga materinya mudah dipahami dan video ini bisa bermanfaat. Semangat belajarnya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.